Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimanallah wa iyyakum, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam nikmat jasmaniyah maupun rohaniyah. Allah berikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat ubudiyah khasah, penghambaan yang khusus yang Allah berikan kepada kita. Adapun nikmat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, syahwat, Allah berikan semua kepada makhluknya, yang iman maupun tidak, yang taat maupun maksiat. Hewan sekalipun juga diberi nikmat-nikmat itu tadi. Tapi orang-orang yang Allah karuniakan nikmat iman, nikmat Islam, ini hanyalah hamba-hamba pilihan. Mereka adalah ibadur rahman, hamba Allah yang khusus, yang spesial, yang Allah Subhanahu wa taala tutup surah Al-Furqan, surah yang berisi pembeda antara hak dengan batil, antara orang mukmin dengan orang kafir. Ketika di awal surat Allah jelaskan sifat, karakter, perilaku orang-orang kafir yang menentang, memusuhi Nabi. Di akhir-akhir surah Allah sebutkan ibadur rahman. Maka kita kembali sampaikan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan semoga di waktu-waktu yang akan datang Allah karuniakan lebih dari apa yang Allah telah berikan kepada kita pada malam hari ini. Salawat dan juga salam tak lupa untuk kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah istimewakan di atas semua nabi dan rasul. Begitu pula syariat yang beliau bawa, syariat yang paling istimewa dibandingkan syariat semua nabi dan rasul. Begitupun umat beliau adalah umat yang istimewa, yang nantinya
akan memenuhi separuh surga. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang bersederhana dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, bersikap tengah, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Hadis yang 149, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'un minad duljati aw syai'in minad duljati wa fi riwayatin saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljati al qasda tablughu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ad-dina," sesungguhnya agama ini, yakni agama yang beliau bawa, yusrun, adalah mudah, wala yushadad dinu, tidak ada seorang pun yang mempersulit agama atau agama yang pada asalnya adalah mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit diri, memperberat diri di dalam menjalankan agama tersebut, illa ghalabahu, melainkan dia akan dikalahkan, alias dia nggak akan sanggup untuk melaksanakan agama ini dengan cara dia yang mempersulit diri itu tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, fasaddidu, luruslah dalam beramal. Maksudnya ketika kita beramal, upayakan yang benar, cari yang benar, lurus. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan berlebih-lebihan, jangan meremehkan. Artinya beramal yang sempurna sebisa mungkin. Ini target dan tujuan awal atau hal yang kita inginkan dalam beramal, itu yang lurus, yang benar. Tapi bisakah kita melakukan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah yang lain, wa qaribu. Kalau kita nggak bisa beramal secara lurus, secara benar, dalam setiap berkata, dalam setiap berbuat, dalam setiap berkeyakinan, berniat, nggak bisa lurus terus. Dan siapa yang bisa seperti itu? Maka beramallah dengan mendekati tingkat kesempurnaan. Kan di dalam Islam tingkatan paling tinggi ihsan, di bawahnya adalah iman, di bawahnya adalah Islam. Yang paling sempurna ya muhsin, ya paling sempurna. Kemudian wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah pada pagi, sore,
dan akhir malam. Dalam suatu riwayat disebutkan, maka luruslah dalam beramal dan dekatilah kepada kesempurnaan. Gunakanlah waktu pagi dan juga gunakan waktu petang dan sedikit dari waktu malam. Al-qasda tablughu, berlaku sederhanalah kalian, alias jangan berlebih-lebihan, jangan maksakan diri. Berlaku sederhanalah, niscaya kalian akan sampai pada tujuan. Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan mukjizatnya Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan syariat kepada Nabi kita. Ini syariat yang berbeda dengan nabi-nabi yang lalu. Syariat beliau ini syariat paling sempurna. Makanya syariat beliau ini salihun likulli zamanin wa makanin wa ummatin wa halin. Syariat beliau ini relevan, cocok, sangat sesuai, diterapkan, dipakai, diberlakukan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan oleh siapapun. Adakah selain Islam yang dibawa oleh beliau punya sifat dan karakter seperti ini? Taib, kalau kita kilas balik ke belakang supaya semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah atas hidayah Islam ini, supaya kita semakin meningkatkan pengetahuan dan amalan Islam kita. Coba kita tengok keadaan umat sebelum kita, yang konon dahulu Bani Israel ini merupakan umat pilihan. Selama beberapa dekade, selama beberapa generasi, ratusan tahun, mereka menjadi umat pilihan. Tapi tahukah antum bahwa syariat Nabi sebelum kita itu banyak sekali hal-hal yang memberatkan, belenggu-belenggu yang sangat susah untuk dilaksanakan. Kalau seandainya diterapkan zaman sekarang, kayaknya kita itu nggak mampu. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu salat, bukankah yang memberikan nasihat kepada beliau untuk meminta keringanan kepada Allah adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, salah satu nabi dari Bani Israel. Dahulu dalam kitab Taurat banyak sekali beban-beban dan belenggu-belenggu, hal-hal yang ditambahkan, yang diperberat kepada Bani Israel. Mengapa Allah memperberat mereka? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberlakukan syiddah, keras kepada mereka? Makanya ini hati-hati. Kalau Allah sudah memudahkan Islam untuk kita, jangan kita mempersulit diri. Nanti khawatir akan berat seperti Bani Israel ini. Walaupun alhamdulillah wahyu sudah selesai, sudah sempurna,
Tapi kan akhirnya kita akan merasakan berat seperti halnya Bani Israel dahulu. Mereka melakukan kezaliman, permusuhan, dan menentang Nabi dan Rasul. Begitu pula yang akan terjadi pada umat ini. Bila mereka menentang nabinya, menyelisih nabinya, nabinya lurus, mereka pengen belok kanan atau pengen belok kiri, pengen membuat aturan sendiri, memahami agama dengan pemahaman mereka sendiri. Berat nanti mereka, ima akan terjatuh ke sikap berlebih-lebihan, ima akan terjatuh kepada sikap meremehkan, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka melakukan perbuatan yang tak selayaknya mereka kerjakan, maka Allah berikan hal yang keras kepada mereka. Fabi zulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, di antara mereka berbuat kezaliman, Allah haramkan perkara-perkara yang baik kepada mereka. Makanan-makanan baik yang dihalalkan sebelumnya kepada mereka akhirnya Allah haramkan. Dan disebabkan karena mereka menghalang-halangi, banyak menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhihimur riba, mereka juga berbuat riba. Wa qad nuhu an, padahal mereka telah dilarang melakukannya. Wa aklihim amwalan nas bil batil, dan disebabkan mereka makan harta manusia secara batil. Kezaliman ini perbuatan-perbuatan seperti kamu menyelisih Nabi Rasul. Nabi Rasul tidak mengajarkan seperti ini, tapi ketika mereka melakukannya, Allah berikan hukuman kepada mereka sewaktu di dunia ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan belenggu-belenggu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala cabut itu pada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala membuang lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membuang beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jenengan pengen tahu apa saja hal-hal berat pada syariat umat-umat sebelum kita? Contoh yang pertama, fakana idza asaban najas thawb ahadihim, ketika pakaian seorang di antara mereka terkena najis, tidak dicuci seperti halnya kita, bal yaqta'u thawb, tapi pakaiannya itu dipotong. Berat enggak ini? Ya. Sebagai dalam riwayat Imam Ahmad Al-Hakim dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW mengatakan, kana Banu Israel idza asaba thawba ahadihim al-baul. Dahulu Bani Israel, bila pakaian seorang di antara mereka terkena air seni, qarradahu bil miqrad, dipotong dengan gunting. Ini syariat sebelum kita. Dalam hal bersuci demikian berat. Bagaimana dengan Islam? Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita ketika pakaian kita terkena najis, bagaimana cara membersihkannya? Ya. Ada najis itu kalau seandainya air seni bayi laki-laki yang belum makan
apapun selain ASI, gimana cara membersihkannya? Cukup diperciki air. Tapi kalau bayi perempuan dicuci, ya, sampai hilang najisnya. Cukup seperti itu. Kalau seandainya tanah kena najis, kalau najisnya itu berupa air seni, ya disiramkan air padanya. Tapi kalau ada zatnya seperti kotoran berak, maka dihilangkan dulu. Kita sudah belajar dalam bab taharah, atau antum sudah belajar dalam kitab taharah, bagaimana izalatun najasah, menghilangkan najis. Ya. Bila mengenai pakaian atau tempat atau mengenai yang lain pada badan kita, bukankah dalam kitab taharah wabil khusus dalam bab izalatun najasah sangat mudah ajaran kita, sangat mudah. Walhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau diterapkan seperti ini, ya, berapa banyak nanti ya, hal-hal yang banyak pakaian-pakaian kita yang dilat-dilit ganti, ya. Terus contoh yang lain, wa indal yahud kanat al mar'a idha hadat, orang Yahudi bila ada wanita mereka yang haid, lam yuakiluha, tidak makan bareng sama mereka, nggak tinggal bareng sama mereka di satu rumah. Hatta ja'at syari'atuna, hingga datang syariat kita ini yang membuang syariat mereka seperti itu. Disebutkan dalam hadis Anas, annal yahud kanu idha hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Dahulu orang-orang Yahudi bila wanita mereka itu haid, mereka enggak makan bareng, enggak kumpul bareng di rumah. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya, lalu ia bertanya, sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, terus turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang wanita yang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah bahwa haid itu adalah ya kotoran, maka ya, jauhilah wanita ketika dalam keadaan haid. Ya. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi merintahkan berbuatlah segala hal kecuali ya jima. Ya. Ini syariat, bedanya syariat kita dengan syariat Nabi Musa, syariat Bani Israel. Ya. Dalam memuamalahi wanita ketika haid, Islam masih memberikan kelonggaran dan keleluasaan bagi suami atau bagi laki-laki untuk tetap berhubungan, bermuamalah dengan mereka, enggak dikucilkan, ya. Juga enggak ya diboikot, enggak. Itulah keindahan Islam. Kemudian yang lain, orang sebelum kita ketika mereka hendak bertaubat, mereka membunuh diri mereka sendiri. Masya Allah, ya. Sebagaimana yang disebutkan tentang peristiwa ketika mereka mengibadahi patung anak sapi di zaman Musa alaihi salatu wassalam, bentuk taubat mereka adalah membunuh sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi mungkin ada sebagian ajaran, ya, apa itu ya, ketika gagal melakukan misi atau apa itu kan membunuh dirinya sendiri, gitu kan? Itu bentuk taubatnya, bentuk
penyesalannya, bentuk. Apakah seperti itu diajarkan dalam Islam? Tidak. Wala taqtulu anfusakum, kamu jangan bunuh dirimu sendiri. Bunuh diri itu haram. Tidak boleh kita membunuh diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau dulu taubatnya itu dengan bunuh dirinya sendiri. Kemudian contoh yang lain. Kalau di agama kita, ya, ketika kita berbuat dosa, ketika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbanyak istighfar. Kan syarat-syarat taubat itu ada 5. Seperti yang sudah kita pelajari. Ikhlas, menyesal, berazam tidak akan mengulangi, kemudian meninggalkan, kalau dosanya itu meninggalkan perintah, ya perintahnya dilaksanakan. Kalau terjerumus larangan, ya ditinggalkan larangan itu. Terus yang kelima, di waktu masih diterimanya taubat bagi orang per orang sebelum ajal menjemput, sebelum nyawa sampai kerongkongan, dan bagi seluruh umat manusia sebelum matahari terbit dari arah barat. Contoh yang lain, syariat sebelum kita, ya, dalam masalah qisas, dalam masalah pembalasan, pembunuhan, tidak ada diyat di sana, tidak ada tebusan. Karena fi Bani Israel al-qisas fil qatla walam yakun fihim ad-diyah. Dahulu Bani Israel menerapkan hukum qisas, nyawa dibayar nyawa. Tidak ada tawar, ya, penawaran bayar diat atau tebusan, tidak ada. Allah mengatakan wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, dalam surah Al-Maidah 45. Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yakni At-Taurah, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, bunuh orang balas bunuh. Itu ketetapan di Taurat. Ya. Tidak ada pilihan yang lain, nyawa bayar nyawa. Mata dengan mata, nyungkil mata, balasnya dicungkil matanya. Hidung, ya, dibalas dengan hidung. Telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Luka dibalas dengan luka. Siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Di sini dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan dalam syariatnya Bani Israel diyah, tebusan, juga pemaafan. Tapi coba bandingkan dengan syariat Nabi kita. Dalam surah Al-Baqarah 178 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Awalnya qisas, kemudian al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka bila membunuh orang merdeka, qisas, balasannya dibunuh. Hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, nah ini ada tambahan, dimaafkan. Jadi enggak meminta qisas, dimaafkan. Hendaklah yang memaafkan mengikuti cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Siapa yang melampaui batas sudah itu maka baginya siksa yang pedih. Jadi dalam syariat kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Makarimul Akhlaq, beliau menjelaskan kalau syariat Yahudi wajib qisas, kalau syariat Nasara wajib memaafkan. Tapi kalau syariat Islam ada pilihan,
bisa kisos, ya, nyawa dibayar nyawa, bisa menerima tebusan, ya, bisa memberikan pemaafan. Jadi lebih hikmah, lebih sempurna. Ada beberapa pilihan. Tentunya nanti penerapannya tergantung tuntutan dari wali dan keadaan dari yang terbunuh atau yang dibunuh atau yang membunuh. Kemudian dalam puasa mereka juga berat melaksanakan puasa. Puasanya mereka, jangan tahu enggak, menahan diri dari at-ta'am wasyarab wal kalam. Ya, menahan diri dari makan, minum dan bicara. Coba yang poso orang ngomongnya kira-kira gimana? Ya, ketemu sama istri sama anak, gitu ya. Nggak ngomong, ya, karena puasa. Karena mereka ya mengambil dalil dari itu perkataannya Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku nazar kepada Rabbku untuk saum, tidak ngomong, ya, tidak ngomong. Kalau itu ditetapkan kepada kita, berat ini, ya. Dikatakan bahwa Abu Bakar ibnu Arabi al-Maliki mengatakan, kana man qabluna minal umam. Dulu umat-umat sebelum kita, puasa mereka itu al-imsak anil kalam, menahan diri dari bicara, ma'at ta'am wasyarab, juga menahan diri dari makan, dari minum. Fakanu fi haraj, maka mereka dalam kesulitan, berat kalau seperti itu puasanya. Fa arkhasallahu li hadhil ummah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk umat ini, bihadfi nisfi zamaniha wa huwa al-lail. Bentuk keringanan yang Allah berikan pada umat ini, Allah hapus separuh waktunya. Puasanya cuma waktu pagi sampai waktu fajar sampai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi umat ini dikurangi, ya. Waktunya itu cuman waktu siang tok. Malamnya boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri. Kalau dulu ndak. Ya. Kemudian juga wa halfi nisfi saumiha wa huwa al-imsak 'anil kalam. Ya. Dan dihapus juga separuh wajiban puasanya, yakni dari menahan diri dari bicara, diringankan hal ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini masih mukaddimah ya Pak. Ya, ini masih mukaddimah untuk kita kilas balik dulu. Umat-umat sebelum kita itu seperti itu syariatnya, supaya kita bersyukur kepada Allah, dan ini memang menunjukkan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Agama Islam agama yang mudah. Wa kana man qabluna, orang-orang sebelum kita, idza adnaba dzanban, bila berbuat dosa, yuktabu dzanbu ala babi darihi, ditulis dosanya itu di depan pintu rumah. Tadi jenengan pengen nonton dosane koncone deloke. Ngono mae tulisane apa? Wallahu alam, ya. Wa tuktabu ma'ahu kafaratuhu. Ditulis juga tebusannya apa? Ya, dosanya apa, kafarahnya apa? Insyaallah. Adapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafarah dosa kita, ya. Kafarah dosa kita ini jauh lebih mudah, ya, lebih cepat dikabulkan. Inna sahabah radhiyallahu anhum kanu mustami'ina 'inda Ibnu Mas'ud. Dulu para sahabat kumpul di sisi Abdullah bin Mas'ud. Fatadzakaru Bani Israil, mereka nyebut-nyebut tentang Bani Israil. Wa ma'atahumullah min fadail, dan keutamaan-keutamaan yang Allah telah berikan kepada mereka. Faqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka beliau menimpali, Abdullah bin Mas'ud menimpali, kana rajul min Bani Israil, dulu seorang Bani Israil, idza adznaba dzanban kutiba dzanbu ala babi darihi, ketika ia berbuat suatu dosa,
Dosa ini nggak disebutkan apakah dosa besar atau dosa kecil. Pokoknya suatu dosa dituliskan dosa itu di depan pintu rumah. Wa kutiba ma'ahu kafaratu dzalik. Dituliskan juga kafarahnya apa? Ya. Supaya dosanya itu diampuni. Amma antum, adapun kalian wahai umat Muhammad, faja'alallahu maghfirata dzunubikum, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ampunan untuk dosa-dosa kalian adalah perkataan yang kalian ucapkan dengan lisan kalian, istighfar. Ya. Jadi Allah memberikan kemudahan kita berbuat dosa, istighfar, taubat. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan enggak. Walladzina idza fahalu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan orang-orang yang bilang mereka berbuat kekejian atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera ingat Allah, lalu mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang akan mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosanya tersebut sedang mereka mengetahui. Ulaika jazaa'u maghfiratun mir rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan balasan ampunan dari Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal selamanya di dalam surga tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi ma uhibbu anna lid dunya ma fiha bihadil ayah. Demi Allah, ya, tidaklah aku mencintai untuk diriku untuk mendapatkan dunia seisinya melebihi kecintaanku dari ayat ini. Jadi beliau lebih cinta menerima ayat ini, dan ini sebagai bentuk kemudahan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berbuat dosa. Apa petunjuknya? Istighfar. Istighfar. Maka perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Karena kita ini kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang banyak bertaubat kepada Allah. Ya, Nabi kita sendiri saja lebih dari 100 kali dalam sehari semalam bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, ya, telah membuang belenggu-belenggu dan beban-beban berat pada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala halalkan banyak dari perkara-perkara yang dulunya diharamkan. Contoh, ghanimah. Wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan ghanimah untukku. Walam yahilla, ya, li ahadin qabli. Dan ghanimah tidak dihalalkan untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang antara muslim dengan kafir, maka ghanimah itu tidak boleh dimiliki oleh pasukan, ya, tidak boleh dimiliki oleh muslimin walaupun mereka ikut perang. Coba berat enggak ini? Ya, kena hartanya ketok melo-melo, terus seolah-olah ngambil, padahal sudah berjuang, berkorban, rela untuk menyerahkan nyawa mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika harta terkumpul, mereka enggak halal untuk memakan harta itu. Pernah terjadi salah satu di antara Nabi Bani Israel berperang dengan musuh dan mendapatkan kemenangan. Ya, kalau syariat sebelum kita, harta ghanimah itu dikumpulkan. Kemudian nanti ada api yang muncul dari langit yang kemudian melahap ghanimah tersebut. Suatu kali, ya, api enggak segera muncul. Nabi tersebut mencurigai ada di antara pasukannya yang menyembunyikan ghanimah. Lalu masing-masing kepala suku diminta untuk berjabat tangan. Ya, 1, 2, 3. Akhirnya ada salah satu kepala suku yang tangannya nempel dengan tangan Nabi tersebut.
dan Nabi itu sampaikan bahwa pada kaummu ada yang mencuri ghanimah. Ternyata memang ada. Apa ghanimah yang disembunyikan? Tahu nggak? Hah? Emas sebesar kepala kerbau. Hebat nggak ini? Ini menggiurkan nggak ini? Kira-kira dengan 300 T itu banyak mana? Ya, dengan 300 T dengan emas segede kepala kerbau itu banyakkan mana? Ya. Ini akhirnya setelah dikumpulkan, api pun melahap, ya, harta ghanimah tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kamu sulit dalam menjalankan agama ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ma yuridullah liyaj'al 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kamu berat dalam menjalankan agama. Ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Huwajtabakum, dia telah memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kalian berat dalam menjalankan agama ini. Banyak sekali nas-nas dan ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan. Coba jenengan periksa, kalau jenengan sudah pernah belajar kitab fikih dari awal sampai akhir, jenengan sudah pernah belajar Al-Quran dari awal sampai akhir, jenengan sudah pernah belajar hadis dari awal sampai akhir, mana ada yang berat? Ya, karena kalau secara ringkas syariat Islam ini pertama mengatur hubungan antara hamba dengan Allah. Coba jenengan cari dari kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah, adakah yang berat? Ya, syahadat. Bukankah syahadat itu perkataan yang dengan seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bisa masuk Islam. Jangan bandingkan dengan syarat-syarat dari agama-agama yang lain untuk masuk kepada agama mereka. Syarat-syaratnya berat. Bahkan untuk ikut kepada kelompok orang, ikut banyak syaratnya. Entah harus bayar uang dulu atau harus apa. Islam cukup dengan syahadat. Coba jangan tengok salat. Ya, ini kewajiban yang mengatur hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat. Ya, salat ini Allah Subhanahu wa taala tentukan di waktu-waktu yang munasib, yang cocok, yang sesuai. Coba kalau subuh 4 rakaat, ya, duhurnya cuma 2 rakaat, kira-kira ini cocok enggak ini? Ya, kalau harusnya dalam pengaturan waktu, pengaturan jumlah rakaat, termasuk nanti salat-salat yang disunahkan, ya, ini Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan kemudahan kepada kita semua. Selain itu, sebelum sholat wudu pun juga mudah. Ya, nggak mampu wudu, tayamum. Ketika nggak ada air, boleh tayamum. Atau ketika ada madarat menggunakan air, boleh tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, nggak bisa wudu, ya sholat seadanya. Bukankah ini mudah? Ya, bukankah ini mudah? Selain itu juga, ya, selain syariat Islam ini mudah, kita bahas dulu yang mengatur hubungan antara hamba dengan Allah. Selain syariat Islam ini mudah, juga memberikan barokah, juga memberikan kebaikan, maslahat, manfaat untuk hidup manusia. Kalau mereka nggak melakukan itu, justru mereka ya hidupnya akan susah. Ini loh, ya, apa itu indahnya agama Islam itu. Ini mudah.
syariat Islam ini mudah. Kamu nggak mengamalkan, hai manusia, hidup akan susah. Ya, Allah kasihkan yang mudah untuk kamu, kau nggak mau ambil, kau nggak mau jalankan yang mudah ini. Coba lihat kehidupannya orang yang nggak sholat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan mereka itu hidupnya sumpah, susah. Kita lebih percaya Allah daripada yang kita lihat dengan mata kita. Yang kelihatannya hasilnya 300 triliun, hidupnya enak enggak? Awalnya ketok wang sinawang tau wah, ya bisa ini bisa itu, ya. Tapi akhirnya apa? Ya begitulah. Ya, udah bikin nama wang sinawang, Pak. Ya. Dulu ada juga ya banyak orang-orang yang terjerat kasus, dulunya kelihatan ya, orang besar, orang disegani, entah itu jenderal, entah itu bupati, entah itu gubernur, entah itu menteri, entah itu presiden, siapapun. Ketika mereka nggak mau mengikuti syariat Allah ini, dijamin loh, susah hidupnya. Ya, kita itu punya Allah dan bumi langit ini miliknya Allah. Kalau nggak mau manut aturan Allah ya susah sendirilah. Dikasih mudah malah ngambil yang susah, yang sulit. Terus dalam syariat apalagi? Zakat. Zakat ini pun juga mudah. Ya. Ada beberapa komoditi yang wajib dizakati dan tidak semua wajib dizakati. Sayur mayur, buah-buahan, ya. Hanya tertentu saja yang wajib dizakati. Emas, perak, ya, binatang ternak, ya. Kemudian juga perniagaan dan lain sebagainya. Itu pun zakatnya sangat mudah, 2,5%. Kalau itu zakat emas, perak atau perniagaan. Dan jangan memberat-beratkan diri, karena ada sebagian yang memahami dalam masalah zakat ini mereka nggak mau mengambil nisab dan haul. Saya baru dengar itu ya. Ada seorang ustadz yang terkenal ya, bukan menolak adanya haul dan nisab di dalam zakat, tapi mereka mewajibkan zakat kepada jamaahnya dengan dalil ruh zakat. Illa ayyasha'a rabbuha. Jadi kalau seandainya orang punya kambing 40 atau belum nyampe 40, kalau 40 kan wajib zakat. Kalau kurang dari 40 nggak wajib zakat kecuali kalau pemiliknya menghendaki. Nah ini diambil dalil nggak perlu nisab, nggak perlu haul. Karena apa? Karena ruhnya zakat. Dan nanti ya, makanya memberatkan sendiri nanti. Makanya orang nanti kalau punya 1 juta dia harus keluarkan 2,5%, 2 juta, 500, semua nanti wajib diambil upetinya, karena itu masuk kasnya mereka. Itu cara mereka dalam ya, ini memberatkan nggak bagi jamaah? Memberatkan, ya memberatkan. Maka janganlah kita memberatkan diri yang memang tidak ada aturannya dalam agama kita, ya jangan kita ada-adakan supaya nanti kita tidak ya berat melakukannya. Demikian pula dalam zakat ini, rumah nggak wajib dizakati, ya, kendaraan nggak wajib dizakati. Terus barang-barang yang kita pakai kita kenakan walaupun mungkin harganya miliaran, rumahnya mungkin nilainya miliaran, wajib dizakati nggak? Nggak wajib. Mobilnya harganya miliaran, wajib dizakati? Enggak. Mudah nggak Islam itu? Mudah, ya. Alhamdulillah PPN nggak jadi naik, toh, Pak. Ayo, jenengan kan orang duwe jet pribadi, ya, orang duwe kapal pesiar. Kayaknya kelas-kelasnya kita nggak masuk PPN ini ya. 12 itu yang memberatkan, ya. Terus berikutnya masalah haji, masalah puasa pun juga tidak selama beberapa bulan, cuma 1 bulan dalam 12 bulan, ya. Terus itu pun juga dimudahkan, kalau sakit boleh diganti di waktu yang lain, bahkan boleh diganti dengan bayar fidyah. Ya, haji juga begitu, nggak mampu haji bisa kalau punya duit bisa badal haji.
Ya, kalau nggak mampu fisik, nggak mampu finansial, ya boleh gugur kewajiban haji. Enak agama kita itu mudah. Maka siapa yang berberat mempersulit diri sendiri dalam alias aturan-aturan dalam agama ini dipahami sendiri, sendiri, ya nanti akan memberatkan. Seperti kemarin sudah kita bahas kisah tiga orang yang menemui istri Nabi SAW, menanyakan tentang ibadah Nabi, terus nafsiri sendiri. Akhirnya mereka berat nanti kalau berbuat seperti itu. Kita akan contohkan nanti Abdullah bin Amr bin As pada dalil-dalil yang selanjutnya. Itu tadi membahas bagaimana muamalah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang susah. Semuanya itu mudah. Dan ingat, catat, maslahatnya pun kembali kepada diri kita sendiri. Sedekah, zakat itu enggak akan mengurangi harta. Mana qasad sadaqatun min mal. Harta yang disedekahkan enggak akan berkurang. Haji pun akan menjadikan mengikis kefakiran, akan mengikis kefakiran. Jadi orang melaksanakan haji, melaksanakan umrah, orang mengeluarkan harta untuk melaksanakan ibadah kepada Allah akan ganti nanti, ya, Allah akan ganti. Dan biasanya orang yang bisa melaksanakan haji umrah kira-kira orang kaya nggak? Iya, Allah akan ganti itu. Intinya Bapak sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah, ya, syariat yang berkaitan antara hamba dengan Allah, semuanya mudah. Begitu pula syariat yang berkaitan dengan hak-hak makhluk. Tolong cari, ya, syariat yang mengatur hubungan antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara manusia dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sesama muslimin, dengan pemerintah, dengan rakyat, bahkan dengan orang-orang non-muslim. Mana yang berat? Ya, nggak ada yang berat. Semua kalau kita baca dalil-dalilnya, semua kalau kita pelajari, kita kaji Quran hadisnya, muamalah, bahkan yang orang katakan wah Islam itu keras kepada orang kafir misalnya, salah, ya, salah. Ya, justru orang kafir kan ada 4, ya, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir harb. Orang kafir yang kita perangi itu hanya orang kafir yang merangi kita. Kalau mereka nggak merangi kita, nggak boleh kita perangi. Haram, bahkan ya diharamkan surga bagi orang yang membunuh orang kafir yang dijamin. Ya, ada kafir mu'ahad, ada perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin. Kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di negara Islam, mereka diberi keamanan. Sebagaimana Yahudi tinggal di Madinah, mereka aman, ya, nggak diganggu. Mereka silahkan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Apakah ada cerita Nabi dan para sahabat mengganggu ibadah mereka? Tidak ada. Kafir dhimmi, ya. Kafir musta'min, orang kafir yang minta, ya, jaminan keamanan, nggak boleh. Cuma satu aja di antara kriteria orang kafir, siapa orang kafir yang memerangi orang Islam, boleh untuk kita perangi. Ya, kalau mereka baik sama kita, ya kita baik sama mereka. Begitu kan? Ya, nggak ada dalam bentuk muamalah kepada sesama kaum muslimin, dalam hidup bersama orang muslim, orang kafir, kepada jin, kepada hewan, kepada siapapun, aturan dalam Islam ini aturan yang memberikan maslahat. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau hanyalah untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Ya. Makanya kita enggak bersyukur kepada Allah dulu awal cikal bakal munculnya Islam di Mekah. Ya. Enggak nyana ternyata ajaran yang beliau bawa itu sudah tadinya banyak ditolak oleh manusia. Tapi ketika sudah ada yang mau menerima, mengamalkan, dan mereka menjadi manusia terbaik sepanjang zaman, sepanjang masa, kita baru tahu, oh ternyata ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu ajaran yang luar biasa. Ya, yang terakhir Bapak sekalian, Nabi SAW memberikan perintah berlaku luruslah. Ya, kalau nggak mampu ya mendekati lurus. Ya, dan gunakan waktu. Di sini Nabi SAW memberikan petunjuk. Jadi safar kita, safar ma'nawi ke akhirat, Nabi gambarkan dengan safar hissi, safar nyata kita di dunia.
Jenengan kalau safar, waktu terbaik untuk melanjutkan perjalanan itu waktu apa? Pagi, sore, dan akhir malam. Waktu-waktu siang itu waktu-waktu nyaman nggak untuk safar? Nah, panas, susah. Lagi pula kita kurang semangat lah. Waktu-waktu pagi. Makanya ini memberikan petunjuk kepada kita semua. Ketika kita beramal itu gunakan waktu yang tepat juga. Makanya di waktu pagi, di waktu petang Allah perintahkan kita untuk apa? Bertasbih dan ya beristighfar bukrata wa asyiya, ya, di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan juga petang. Demikian pula di waktu akhir malam, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu akhir malam mereka itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan waktu pagi untuk zikir. Ya, untuk baca wirid pagi, wirid petang, ya, sore juga begitu, akhir malam juga begitu. Ya, insyaallah kalau kita istiqamah menjalankan agama, ya, jadi nggak usah memberat-beratkan diri harus 24 jam kita itu di dalam ngaji terus, atau dalam ketaatan yang ya, sholat terus, atau harus puasa terus, ya, sebagaimana yang dulu pernah ingin dilakukan oleh 3 orang sahabat. Ingin puasa terus, yang satunya nggak akan buka, yang satunya pengen sholat terus nggak mau tidur, yang satunya ingin bujang terus nggak mau menikah. Sebagaimana para pendeta, mereka mengasingkan diri di tempat khusus, ya, dan tidak mau menikah. Itu termasuk hal-hal yang memberatkan diri mereka sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.